Terminal Karyajaya, Palembang, bukan sekadar tempat naik turun penumpang, ia adalah arena tanpa aturan, di mana siapa yang paling berani dan kejam, dialah yang berkuasa. Di antara teriakan kenek, suara knalpot bas, dan bau solar yang menggantung di udara, ada satu nama yang membuat sopir dan pedagang kecil menggigit bibir ketakutan, Dargo, preman jalanan yang menjadikan terminal sebagai kandangnya. Lelaki bertubuh besar, berkepala pelontos, dan penuh tato di lengan, dikenal kejam dalam memalak siapa saja, tanpa pandang bulu. Sekali menolak, siap-siap digebuk di belakang pos parkir atau dikerjai anak buahnya. Hari itu langit Palembang mendung, pertanda hujan atau mungkin masalah besar yang akan datang. Sebuah bas malam dengan bodi hijau tua bertuliskan, Harapan Jaya Lintas Selatan, perlahan masuk ke jalur keberangkatan. Yang mengemudi bukan pria tua seperti biasa, melainkan sosok wanita muda, berambut dikuncir kuda, memakai jaket denim biru yang sudah lusuh. Ia adalah Ranti Aprilia, supir baru yang mengambil alih trayek lintas Lampung Palembang setelah ditinggal ayahnya yang pensiun akibat stroke. Tak banyak bicara, sorot matanya tajam dan gerak tubuhnya tenang. Tapi wajah cantiknya malah membuat banyak mata salah paham. Dargo, yang tengah duduk di bangku kayu sambil menyeruput kopi hitam dari plastik bening, menatap pemandangan itu dengan rasa tak percaya. Perempuan bawa bas, di daerahku, gumamnya sambil berdiri. Ia berjalan mendekat dengan gaya mengintimidasi, membiarkan suara bootsnya bergema di lantai terminal yang becek. Beberapa orang langsung menyingkir, tahu bahwa ada upeti yang akan diminta, dan kemungkinan besar, drama berdarah yang akan terjadi. Ranti turun dari kursi kemudi, memeriksa ban belakang busnya tanpa menggubris kehadiran Dargo. Seorang kernet muda dari bas sebelah sempat memberi isyarat hati-hati, tapi Ranti hanya mengangguk datar. Ia tahu tipe lelaki seperti itu, ia pernah bertemu yang jauh lebih buas dan tak kenal ampun di masa lalu. Neng, sapa Dargo sambil menyeringai, memperlihatkan gigi kuningnya yang compang camping, baru masuk sini ya. Belum tahu aturan, terminal sini punya sistem, semua yang lewat sini harus bayar uang keamanan. Sekali jalan 50.000. Nadanya tenang tapi ancamannya menggigit. Di belakangnya, dua anak buah berjaga, siap bergerak kalau korban mulai melawan. Ranti berdiri perlahan, menatap mata Dargo. Tak ada rasa takut, tak ada gentar. Hanya ada ketegasan yang membuat lelaki itu sedikit kaget. Saya gak bayar preman, kalau memang mau uang, kerja yang halal, ucapnya dingin, seperti peluru yang ditembakkan tanpa suara. Dargo mendengus, mencengkeram lengan Ranti dengan kasar. Tapi yang terjadi berikutnya membuat seisi terminal menahan napas. Dalam satu gerakan cepat, Ranti memutar tangan Dargo dan menguncinya ke belakang, membuat lelaki itu meringis kesakitan. Aku kasih satu kali kesempatan, bisiknya di telinga Dargo, jangan sentuh aku. Jangan ancam aku sudah terlalu lama sabar. Ia melepaskan cengkeramannya, membuat tubuh besar itu hampir terjatuh. Wajah Dargo memerah, bukan karena sakit, tapi karena malu disaksikan anak buahnya. Terminal seketika sunyi, hanya suara kipas angin dari warung dekat pos jaga yang terdengar. Tak ada yang menyangka, bahkan para sopir senior pun terdiam. Di mata banyak orang, hari itu adalah awal dari perubahan besar. Terminal yang biasa dikuasai kekerasan mungkin baru saja kedatangan kekuatan baru, bukan dari otot dan senjata, tapi dari keberanian seorang wanita yang membawa masa lalu yang tak banyak orang tahu. Hujan turun deras malam itu, membasahi atap terminal yang berderit tua. Ranti duduk sendirian di bangku kayu depan warung kopi, meneguk teh hangat dalam keheningan yang tegang. Sejak insiden siang tadi, suasana terminal berubah. Para sopir mulai meliriknya dengan rasa ingin tahu, beberapa bahkan tersenyum hormat, meski belum berani menyapa. Tapi ia tahu, Dargo tidak akan diam. Preman macam itu lebih takut kehilangan gengsi daripada kehilangan nyawa. Dan benar saja, Dargo muncul dari balik deretan bas yang terparkir, memakai jaket hitam kulit dan wajah lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tapi kali ini dia tidak sendiri, 5 orang anak buahnya mengiringi, membawa balok, rantai, dan tatapan haus dendam. Kau pikir bisa bikin aku malu di depan orang-orangku dan hidup tenang? Geramnya, suaranya tenggelam dalam deru hujan. Ranti berdiri perlahan, tidak dengan panik, tidak dengan marah, hanya dengan kesiapan seperti pejuang lama yang tahu pertempuran berikutnya pasti datang. Kau sendiri yang mempermalukan dirimu, Dargo. Aku hanya menyelamatkan lenganmu dari patah, jawabnya datar.
Kalimat itu seperti cambuk yang menyayat harga diri Dargo di depan anak buahnya. Ia mengangkat tangan dan berteriak, "Hajar dia!" Dua anak buah langsung menyerbu dengan balok kayu, tapi Ranti bergerak lebih cepat. Ia merunduk, menangkap satu pergelangan tangan dan memutarnya ke arah berlawanan. Bunyi, krek, terdengar jelas meski teredam hujan. Lelaki itu menjerit dan jatuh, memegangi lengannya yang patah. Yang kedua dilempar ke meja warung hingga piring dan gelas beterbangan. Suasana berubah kacau. Yang tersisa kini hanya Dargo dan tiga anak buah yang mulai ragu. Ranti berdiri di tengah hujan, jaketnya basah kuyup menempel pada tubuhnya, tapi sorot matanya justru makin menyala. "Masih mau lanjut?" ucapnya dengan suara rendah yang memotong ketakutan. Salah satu anak buah Dargo menunduk dan perlahan mundur. Dua lainnya ikut melangkah mundur, sadar mereka berhadapan dengan bukan perempuan biasa. Keparat, Dargo meraung dan maju sendiri, tinjunya melayang deras ke arah Ranti. Tapi seperti membaca gerakan itu sejak awal, Ranti menghindar dan membalas dengan sikutan keras ke dada, membuat Dargo terdorong mundur dan terjatuh ke genangan air. Ia meringis, bukan karena sakit fisik, tapi karena semua mata kini menyaksikannya kalah dua kali oleh seorang wanita. Beberapa orang mulai berkerumun, tidak lagi takut seperti dulu. Mereka tahu, dominasi Dargo mulai runtuh. "Aku bukan pahlawan," kata Ranti, menatap semua yang menonton, "tapi aku tidak akan biarkan siapapun ditindas di tempat ini selama aku masih lewat sini." Ia membalik badan, naik kembali ke busnya, meninggalkan Dargo yang basah, remuk, dan ditinggalkan oleh anak buahnya sendiri. Dan di tengah hujan yang tak kunjung reda, Terminal Karya Jaya untuk pertama kalinya terasa tenang, seolah bumi sendiri menyambut kehadiran kekuatan baru. Bukan kekuatan yang dibangun dari teror, tapi dari keberanian untuk melawan ketidakadilan. Dan nama Ranti Aprilia mulai dibisikkan bukan lagi sebagai supir cantik, tapi sebagai perempuan yang menggulingkan Raja Terminal. Malam semakin larut, hujan sudah reda, tapi sisa air masih menetes dari atap terminal yang berlubang. Di dalam kabin bus, Harapan Jaya lintas selatan, Ranti duduk di balik kemudi sambil menatap kosong ke depan. Tangannya masih menggenggam kemudi, tapi pikirannya jauh melayang, lebih jauh dari jalan lintas Sumatera yang biasa ia lalui. Kekacauan yang baru saja ia lalui kembali terulang di pikirannya, bukan karena rasa takut, tapi karena kenangan lama yang mulai bangkit seperti hantu yang terlepas dari kurungan. Di kursi belakang, kernetnya, Tono, yang masih muda dan polos, menatap Ranti dengan campuran heran dan kekaguman. "Mbak Ranti, itu tadi, gerakan bak kayak atlet gulat," gumamnya lirih. Ranti tak menjawab, ia hanya tersenyum kecil, lalu menarik napas panjang. Di luar, suara terminal kembali ramai, tapi baginya, dunia terasa sunyi. Karena yang ia dengar, bukan suara manusia, melainkan jeritan dari masa lalunya yang tak pernah benar-benar pergi. Ranti berdiri dan membuka laci kecil di bawah kemudi. Ia mengeluarkan sebuah foto lama yang sudah pudar, foto seorang gadis remaja memakai singlet hitam, berdiri di tengah arena gulat jalanan, dengan tangan terangkat dan wajah penuh luka. Itu dirinya, 7 tahun yang lalu. Dulu ia dikenal sebagai Ranti si Macan, petarung brutal di lingkaran pertarungan ilegal Jakarta. Ia tumbuh tanpa ibu, dibesarkan oleh ayah yang pemabuk, dan terjun ke arena gulat demi uang, demi bertahan hidup. "Dulu aku hidup dari memukul dan dipukul," ucapnya pelan, akhirnya membuka suara pada Tono. "Setiap malam, aku bertarung demi 100.000. Lawanku laki-laki, preman, bahkan mantan tentara. Tapi aku tetap berdiri." Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena luka yang lama tak dibuka. Tono terdiam, menatapnya dengan hormat yang makin dalam. Bukan hanya karena kekuatannya, tapi karena luka yang ia sembunyikan dengan sangat rapi. Ranti menatap kaca depan, bayangannya sendiri tampak samar di balik kilau lampu. Sampai akhirnya, satu malam, aku hampir membunuh orang. Di atas ring, saat aku sudah tak bisa membedakan mana lawan, mana iblis dalam pikiranku. Darah terlalu banyak, terlalu merah. Ia terdiam, menggigit bibirnya. "Sejak itu aku pergi. Aku tinggalkan Jakarta, aku tinggalkan ring itu, dan aku bersumpah, aku tidak akan kembali." Tono perlahan duduk di kursi penumpang paling depan, menunduk, menghormati cerita yang berat itu. "Tapi Mbak, kalau dulu Mbak gak kuat, mungkin Mbak gak bisa jadi seperti sekarang. Mungkin Mbak gak bisa nolong kami dari Dargo." Ranti menoleh,
menatap Tono dengan senyum getir. Aku bukan penolong, Ton. Aku cuma orang yang pernah jatuh, dan belajar bangkit. Lampu-lampu terminal mulai dipadamkan satu persatu, pertanda malam berganti. Tapi di dalam hati Ranti, gelapnya masa lalu baru saja terbuka kembali. Dia tahu, langkahnya tak bisa mundur lagi. Dargo bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Dunia jalanan yang pernah ia tinggalkan seolah menariknya kembali, dan mungkin, kali ini, ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri. Dan di kursi kemudi itu, dengan tangan yang pernah mematahkan banyak tulang dan hati yang pernah remuk dihajar hidup, Ranti Aprilia menyalakan mesin busnya. Di balik setir itu, bukan hanya supir, tapi sosok petarung lama yang bangkit kembali, dalam diam, dalam hujan, dalam luka. Di sebuah bar gelap pinggiran jalan radial, Palembang, Dargo duduk sendiri di sudut ruangan, ditemani botol arak oplosan dan sebatang rokok yang hampir habis. Wajahnya masih bengkak dan memar sejak pertarungan memalukan di terminal. Tangannya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena amarah yang belum padam. Tak pernah dalam hidupnya, ia, raja jalanan, ditumbangkan oleh seorang wanita. Bukan hanya dipermalukan, tapi dihancurkan di hadapan anak buah dan para saksi jalanan. Itu bukan hanya kekalahan, itu penghinaan. Ia memukul meja keras-keras, membuat beberapa orang di bar menoleh. Ranti, perempuan sialan itu, desisnya dengan mata merah dan suara serak. Di sebelahnya, Sengkel, mantan petarung liar dan salah satu kawan lamanya dari arena bawah tanah, meneguk minuman tanpa bicara. Tapi dalam hatinya, ia tahu, Dargo sedang menuju jurang yang dalam. Luka di tubuh bisa sembuh, tapi luka harga diri lelaki seperti Dargo, itu butuh tumbal. Aku mau dia hancur, bukan cuma jatuh. Aku mau dia gak bisa nyetir bas lagi. Gak bisa jalan lagi, teriak Dargo tiba-tiba, membanting botol ke lantai hingga pecah. Suaranya menggema, dan semua orang diam. Beberapa orang di bar mengenal siapa Dargo, mereka tahu, jika dia sudah mengeluarkan kalimat itu, maka akan ada darah tumpah. Tapi mereka juga tahu, musuhnya bukan orang biasa. Sengkel menatap Dargo dengan tenang. Kau yakin dia hanya supir bas biasa, Dargo? Gerakannya, dia bukan pemula. Dargo mendengus, menyeka darah kering di hidungnya. Aku sudah cari tahu. Namanya Ranti Aprilia, dulu petarung jalanan di Jakarta. Legendaris. Julukannya, Macan Petarung. Matanya menyala, bukan karena takut, tapi karena semakin gila oleh dendam. Dan sekarang dia hanya supir bas. Lucu, kita lihat seberapa jauh legenda bisa bertahan di jalanan ini. Keesokan harinya, beberapa orang tak dikenal mulai muncul di sekitar terminal. Mereka bukan anak buah lama Dargo, tapi orang-orang yang terbiasa bekerja di balik bayangan. Mata-mata jalanan, pengendara motor ugal-ugalan, dan beberapa tukang parkir mulai mendekati Ranti, menawarkan bantuan yang sebenarnya jebakan. Tono mulai merasa ada yang aneh. Beberapa orang menatap mereka dengan senyum dingin, seolah menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan. Ranti tahu dia sedang diawasi. Dia bisa merasakannya dari cara udara di terminal berubah. Tapi dia tetap tenang, karena bagi Ranti, ketenangan adalah senjata utama. Ia sudah terlalu sering berada dalam medan pertempuran yang hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang tahu kapan harus diam, dan kapan harus meledak. Dalam diamnya, ia mulai menyusun kembali refleks-refleks lamanya, dalam tidur, dalam latihan ringan, dan dalam cara ia membaca setiap langkah orang di sekitarnya. Tapi Dargo bukan satu-satunya masalah. Bisik-bisik mulai terdengar dari para sopir lain, ada yang mulai iri, ada yang takut, dan ada yang tergoda untuk berpihak pada kekuatan lama. Kemenangan Ranti memang menginspirasi banyak orang, tapi juga mengusik kenyamanan yang selama ini mereka bangun dari kompromi dengan para preman. Tidak semua suka pada perubahan, dan tidak semua orang ingin terminal ini benar-benar bebas. Di tengah tekanan dan ancaman yang makin nyata, Ranti hanya menatap ke kejauhan saat matahari mulai tenggelam di balik deretan bas. Dalam hatinya, dia tahu, jalanan ini sedang menguji keteguhannya. Dargo mungkin kalah sekali, tapi ego lelaki yang terluka bisa menjelma lebih kejam dari binatang. Dan harga dari setiap kemenangan, selalu dibayar mahal oleh orang-orang yang berani melawan. Keesokan harinya, Mentari Palembang belum sepenuhnya terbit ketika kabar tentang seorang supir wanita yang menjatuhkan Dargo menyebar lebih cepat dari asap knalpot bas yang berseliweran. Dari warung kopi terminal hingga pos-pos jaga jalan lintas,
nama Ranti Aprilia menjadi bahan bisik-bisik yang sulit dibendung. Para sopir yang semula bungkam, kini mulai bicara. Ada rasa bangga, ada harapan, dan ada pula rasa takut. Mereka tak percaya bahwa seorang perempuan bisa menggulingkan penguasa terminal yang selama ini mereka takuti dalam diam. Di terminal-terminal kecil sepanjang jalur Palembang lintas timur, obrolan serupa menggema. "Kau dengar belum? Preman Dargo dibikin nyungsep sama supir cewek dari Lampung." Kalimat itu keluar dari mulut seorang kernet tua sambil tertawa kecil, seolah menyaksikan keadilan datang dalam wujud yang tak terduga. Tapi di balik senyum itu, ada kekhawatiran. Mereka tahu, Dargo bukan tipe orang yang menyerah. Bila kalah, ia akan kembali. Dan jika kembali, ia pasti membawa badai. Sementara itu, di warung kopi dekat terminal, seorang sopir senior bernama Pak Johan, yang sudah puluhan tahun melintasi Sumatera, duduk termenung sambil menatap ke arah bus Ranti yang sedang parkir. "Aku ingat dulu, ada satu perempuan di Jakarta. Ganasnya minta ampun. Orang-orang panggil dia, macan petarung," gumamnya. Seorang pedagang rokok yang duduk di sebelahnya melirik cepat. "Kau pikir itu dia?" Pak Johan hanya mengangguk pelan, seperti membenarkan tanpa kata. Ranti yang sedang membersihkan kaca spion busnya merasakan mata-mata itu, tatapan yang kini bukan hanya penasaran, tapi juga penuh hormat. Tapi ia tak terbuai. Di balik sorot tajamnya, ia tahu rasa hormat dari dunia jalanan datang cepat, dan bisa hilang lebih cepat lagi. Ia hanya membalas sapaan seperlunya, tetap menjaga jarak. Dunia ini tidak pernah ramah untuk orang yang terlalu terbuka. Di sisi lain terminal, Tono mulai ikut-ikutan jadi pusat perhatian. Beberapa kernet muda mendekatinya, mengajukan pertanyaan dengan setengah serius dan setengah bercanda. "Ton, beneran si Mbak Ranti dulu mantan petarung? Jurusnya kayak film." Tono tersenyum canggung. "Gak tahu pastinya, tapi yang jelas, dia bukan supir biasa." Ucapan itu langsung menyulut gelombang spekulasi di antara para pekerja jalanan. Ranti menjadi teka-teki, dan teka-teki adalah bahan bakar cerita-cerita besar di dunia bawah. Namun kabar itu tak hanya berhenti di terminal. Beberapa preman dari luar kota, bahkan dari jalur Pelaju dan Prabu Mulih, mulai mendengar nama Ranti. Dan seperti luka lama yang menganga, kabar itu akhirnya sampai juga ke telinga seseorang dari masa lalu Ranti, Joker Saputra, mantan promotor gulat jalanan Jakarta yang dulu membesarkan dan sekaligus menghancurkan Ranti. Dari balik layar, Joker menyeringai, memandang ponsel berisi video Ranti saat melumpuhkan Dargo. "Akhirnya kau muncul lagi, Ranti," bisiknya dingin. Sementara itu, Dargo mengamati perkembangan ini dengan rahang mengeras. Setiap kabar kemenangan Ranti adalah pisau yang menusuk harga dirinya. "Dia bikin aku bahan tertawaan se-Sumatera," bentaknya di hadapan Sengkel, tapi Sengkel hanya diam, menimbang sesuatu. Di kepalanya, ia tahu Dargo butuh lebih dari sekadar amarah. Mereka butuh strategi, butuh waktu, butuh cara untuk menjatuhkan Ranti bukan di ring, tapi di jalanan tempat dia paling percaya diri. Dan di tengah semua gelombang kabar yang menyebar, Ranti duduk kembali di kursi kemudi busnya, menatap ke arah langit pagi yang mulai cerah. Ia tahu badai belum berlalu. Justru badai yang lebih besar sedang menuju. Tapi kali ini, ia tidak akan kabur. Tidak akan menghindar. Ia bukan lagi gadis muda yang lari dari masa lalu. Kini ia seorang petarung yang siap menghadapi apapun, bahkan jika dunia jalanan kembali memanggilnya masuk ke ring yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Malam kembali turun di langit Palembang, tapi di dalam bus, Harapan Jaya lintas selatan, lampu kabin masih menyala. Ranti duduk sendirian di kursi penumpang baris depan, memegang sebuah buku catatan tua berisi coretan tangan almarhum ayahnya, rute-rute lintas yang dulu ia hafalkan sejak kecil. Tapi pikirannya jauh dari jalur lintas Sumatera. Ia teringat telepon misterius yang diterimanya sore tadi. Tak ada suara, hanya deru napas dan kemudian terputus. Namun instingnya tahu, seseorang dari masa lalu sudah menemukan jejaknya. Di luar, hujan kembali turun, rintiknya menghantam atap bus seperti irama dari kenangan kelam. Tono, yang baru selesai makan malam di warung dekat terminal, masuk dengan wajah serius. Ia membawa kabar yang tak bisa diabaikan. "Bak, barusan ada kernet dari trayek Jakarta yang bilang, ada orang bernama Joker Saputra tanya-tanya soal Mbak. Katanya dulu pernah jadi promotor gulat jalanan." Seketika tubuh Ranti menegang, bibirnya mengatup, nama itu seperti palu yang menghantam dadanya. "Joker Saputra," ulangnya perlahan.
Nama yang pernah mengangkatnya dari jalanan, lalu membantingnya ke dasar neraka. Dulu, Joker bukan sekadar promotor, ia adalah penguasa dunia pertarungan ilegal Jakarta. Di tangannya, ranti kecil ditempa jadi mesin tempur. Ia dilatih tanpa belas kasih, dilempar kering sebelum usia cukup dewasa. Luka, darah, dan air mata jadi makanan sehari-hari. Tapi Joker juga orang yang memaksanya bertarung dalam duel haram yang hampir merenggut nyawa lawannya, momen yang membuatnya kabur dan menghilang dari arena selama 7 tahun terakhir. Tono yang duduk di sebelahnya hanya menatap, tak tahu harus berkata apa. Dulu aku pikir aku bisa lepas, bisik Ranti, suaranya nyaris tak terdengar. Tapi dosa dari masa lalu selalu tahu jalan pulang. Ia menatap keluar jendela, melihat siluet-siluet orang yang lalu lalang di bawah lampu terminal. Mungkin salah satu dari mereka adalah kaki tangan Joker. Mungkin mereka hanya menunggu waktu untuk menariknya kembali ke ring penuh darah itu. Keesokan harinya, sebuah pamflet misterius tersebar di terminal, pertarungan jalanan terbesar, segera hadir. Nama lama akan dibangkitkan, macan petarung, ditantang kembali ke arena. Foto buram Ranti semasa muda menghiasi pamflet itu. Terminal kembali gaduh, sopir, kernet, dan bahkan preman-preman tua mulai berspekulasi. Jadi benar, supir itu memang si macan petarung. Suara-suara mulai berubah dari sekadar kekaguman menjadi keraguan. Jika dia memang petarung jalanan, apakah dia membawa masalah ke terminal? Pak Johan, sopir tua yang pernah melihat Ranti di masa jayanya, akhirnya angkat bicara pada kerumunan sopir. Dia memang dulu petarung, tapi dia bukan penjahat. Dia cuma korban. Kalimat itu menggantung di udara, menamparkan banyak mulut yang sebelumnya lancang bicara. Tapi kabar sudah terlanjur menyebar. Dan seperti racun, kabar buruk selalu lebih cepat menyusup dibandingkan kebenaran. Di dalam busnya yang kini terasa seperti penjara berjalan, Ranti duduk termenung. Tangannya mengusap luka lama di bahunya, bekas sabetan rantai saat pertarungan ilegal terakhirnya dulu. Luka itu belum sepenuhnya sembuh, meski waktu telah berlalu. Dan kini, dunia bawah tanah kembali memanggilnya. Ia tahu, jika Joker muncul, maka pertarungan bukan lagi pilihan. Itu takdir yang harus dihadapi. Terminal Karya Jaya belum sepenuhnya bangun saat sebuah mobil hitam berpelat Jakarta berhenti pelan di depan warung tua dekat pos keamanan. Dua pria berbadan besar turun, mengenakan jaket kulit gelap dan kacamata hitam meski matahari belum tinggi. Tanpa banyak bicara, mereka berjalan lurus ke arah bus Harapan Jaya Lintas Selatan yang sedang terparkir. Di dalamnya, Ranti tengah membersihkan dashboard, seperti biasa, mencoba menjalani hari seperti supir pada umumnya. Tapi hari itu tidak akan berjalan biasa. Pintu bus diketuk 3 kali. Kuat, dalam irama yang sangat familiar. Ranti langsung tahu itu bukan tangan sopir, bukan pula kernet. Itu ketukan dari masa lalunya. Ia membuka pintu pelan, dan kedua pria itu naik, duduk dengan santai seolah ini kendaraan milik mereka. "Kami utusan Joker," ucap salah satu dari mereka, sambil menyodorkan sebuah amplop tebal berisi uang. 50 juta di depan. 500 juta kalau kau naik ring dan bertarung di Palembang Arena akhir bulan ini. Ranti menatap amplop itu. Satu sisi dalam dirinya, bagian terdalam dan tergelap, masih ingat rasa lapar, dingin, dan tubuh berdarah yang dulu bertahan hidup dari amplop-amplop semacam itu. Tapi sisi lainnya, sisi yang selama 7 tahun ini ia bangun dengan susah payah, menggeliat gelisah. "Aku bukan petarung lagi," jawabnya pelan. "Katakan pada Joker, aku sudah mati di ring itu." Namun pria itu tertawa kecil. "Sayangnya, penonton bilang sebaliknya. Mereka mau lihat kau mati, atau menang lagi." Setelah mereka pergi, Ranti menatap amplop uang yang ditinggalkan di kursi. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena racun masa lalu yang perlahan kembali merasuki pikirannya. Ia teringat malam ketika ia terakhir berdiri di ring, tubuhnya dipenuhi luka, lawannya koma, dan penonton bersorak seolah menyaksikan gladiator terakhir. Itu bukan kemenangan, itu pembantaian. Sejak malam itu, ia bersumpah tak akan menyentuh arena lagi. Namun, dunia tak peduli pada sumpah orang-orang kecil. Pamflet, desas-desus, hingga ancaman mulai menghampiri penumpang-penumpangnya. Salah satu penumpang lansia mengaku pernah diikuti motor misterius. Roti hangat yang biasa diberikan pedagang kecil dekat terminal tiba-tiba dihentikan. Bahkan anak-anak kecil penjajah air mineral mulai menghindar.
Ranti tahu, ini bukan sekadar undangan bertarung. Ini pemaksaan, tekanan psikologis. Dan Joker adalah maestro permainan kotor seperti ini. Tono, yang menyaksikan semuanya, semakin resah. Mbak, ini bukan lagi soal bertarung atau enggak. Ini soal kita semua. Mereka mau kita takut. Mereka mau terminal ini tunduk. Ranti menatap pemuda itu, mata Tono belum lama mengenal kerasnya dunia, tapi ia tahu makna keberanian. Ranti menahan air matanya yang hampir jatuh. Ia lelah bertarung, tapi terkadang, dunia tidak memberi pilihan untuk damai. Di malam yang sepi, Ranti kembali mengenakan sarung tangan kulit hitam yang dulu ia simpan di bawah tempat tidur Bas. Tangannya gemetar saat memakainya. Dulu benda ini adalah simbol kekuatannya, kini, benda ini terasa seperti beban. Tapi dia sadar, jika ia tak menghadapi ini, semua orang yang ia lindungi akan ikut hancur. Joker bukan sekadar hantu masa lalu. Ia kini bayangan yang mengancam masa depan siapapun yang ada di jalurnya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Ranti berdiri di luar Bas, menatap kosong ke langit malam, dengan luka lama di tubuh dan luka baru di hati. Ia tahu satu hal pasti, jika harus kembali kering, maka kali ini bukan demi uang, bukan demi gengsi, tapi demi membungkam setan yang menganggap luka manusia sebagai tontonan. Suasana terminal Karya Jaya berubah mencekam sejak kabar tentang pertarungan jalanan tersebar luas. Para sopir jadi was-was, kernet enggan menginjakkan kaki terlalu lama di luar Bas. Bahkan para pedagang kaki lima mulai berbisik-bisik setiap kali Ranti lewat, seakan perempuan itu membawa badai bersamanya. Di balik bayang-bayang terminal, mata-mata Joker mengintai, mencatat setiap gerak-gerik Ranti. Tekanan itu perlahan-lahan menjelma jadi tali yang menjerat leher. Pagi itu, Ranti didatangi oleh seorang wanita tua bernama Bu Umi, penjual lontong langganan para sopir. Wajahnya pucat, suaranya bergetar saat bicara. "Mbak Ranti, anak saya tadi malam dibawa orang. Katanya kalau Mbak nggak naik ring, anak saya bakal." Suaranya tak selesai, tangisnya pecah seketika. Ranti membatu. Ini bukan lagi soal dia. Ini sudah berubah jadi pemerasan brutal terhadap orang-orang tak bersalah di sekitarnya. Di bawah sengatan matahari Palembang, Ranti menatap hamparan terminal yang kini terasa asing. Ia berjalan pelan menuju bangunan tua yang dulunya digunakan sebagai gudang koperasi sopir. Disitulah biasanya jaringan lama Joker beroperasi. Tapi hari itu, di dalam bangunan itu, hanya ada satu orang yang menunggu, Bayu, mantan pegulat jalanan yang dulu jadi rival sekaligus korban amukan Ranti di masa silam. Luka di pelipisnya belum hilang, walau sudah 7 tahun berlalu. "Aku ditugaskan jadi lawanmu nanti," kata Bayu, tanpa senyum. "Tapi sebelum itu, aku cuma mau bilang satu hal, aku enggak dendam. Kita sama-sama korban Joker. Tapi kalau kau gak mau bertarung, mereka bakal pilih orang lain buat dilukai. Mungkin anak kecil, mungkin orang tua." Kata-kata Bayu seperti cambuk yang menyayat. Dunia ini memang tak memberi tempat untuk yang ingin berhenti bertarung. Yang lemah akan diinjak, yang kuat dipaksa menari di atas luka. Malamnya, Ranti duduk di kursi depan busnya, memandangi catatan kecil yang ia tulis seminggu lalu, rencana rute, persiapan logistik, daftar barang dagangan penumpang. Semua itu terasa tak berarti dibandingkan dengan yang akan ia hadapi. Satu persatu, orang-orang yang ia kenal mulai terkena imbas. Bahkan Tono, yang mencoba melindunginya, dipukul oleh orang tak dikenal. Saat sedang membeli bensin cadangan. Pesan jelas, lawan kami, atau semuanya akan hancur. Keesokan harinya, selembar surat kontrak muncul di bawah wiper kaca Bas Ranti. Ditulis tangan, namun cap darah di sudutnya membuat bulu kuduk meremang. "Tanda tangani dan kami akan bebaskan semuanya. Tolak, dan kami buat kota ini berlutut." Di bawahnya, ada foto Bu Umi, Tono, dan 2 penumpang tetap yang biasa duduk di kursi belakang Bas. Joker tahu kelemahannya, dan tak segan menginjaknya. Dengan tangan gemetar, Ranti duduk di dalam Bas. Matanya menatap kosong ke langit-langit kabin. Pilihan itu kini hanya 2, kembali kering dan mempertaruhkan hidupnya, atau tetap diam dan membiarkan ketakutan menghancurkan semuanya. Namun di tengah kehancuran batin itu, perlahan sesuatu tumbuh dalam dirinya, api yang dulu padam, mulai menyala kembali. Jika ini adalah arena yang harus dia hadapi untuk membebaskan semuanya, maka ia tak akan mundur. Kalau Joker ingin lihat darah,
gumamnya sambil mencengkeram sarung tangan tuanya, maka dia akan lihat darahnya sendiri. Senyap malam menjadi saksi saat seorang mantan petarung akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak lagi bertarung untuk uang. Kali ini, ia akan bertarung untuk harga diri, keadilan, dan orang-orang yang telah ia anggap sebagai keluarganya. Hanya dalam waktu seminggu, sebuah lapangan kosong di pinggiran Sungai Musi berubah menjadi arena pertarungan bawah tanah terbesar yang pernah diselenggarakan di Palembang. Di tengah-tengahnya, sebuah ring besi berdiri kokoh, dikelilingi pagar seng dan kursi-kursi reyot yang akan dipenuhi penonton haus darah. Nama-nama lawas mulai muncul dari bayang-bayang, Brengos, Rahmat Tulang Baja, hingga seorang wanita muda yang disebut-sebut sebagai anak didik Joker dari Bandung. Pertarungan ini bukan sekadar duel. Ini adalah pertunjukan balas dendam, kekuasaan, dan pertaruhan nyawa. Ranti berdiri di balik tirai ring yang belum terbuka. Di tubuhnya, luka lama seakan berdetak kembali. Napasnya pelan, matanya memejam. Bayangan-bayangan masa lalu muncul satu persatu, suara sorak-sorai, suara tulang patah, darah, dan air mata. Tapi kali ini, ia tidak akan menjadi alat. Ia datang bukan sebagai Ranti si pembantai, nama yang dulu diagungkan. Ia datang sebagai penjaga orang-orang yang telah disandera oleh ketakutan. Tono, meski wajahnya masih bengkak, datang menyelinap ke belakang panggung bersama dua orang kernet muda. "Kami di sini, Mbak," bisiknya. "Apapun yang terjadi nanti malam, kami enggak akan biarkan kau sendirian." Mata Ranti berkaca-kaca, ia menggenggam tangan mereka sejenak, lalu mengenakan sarung tangan tuanya. Kali ini, bukan demi sorotan, tapi demi diamnya malam yang telah mereka rebut dari ketakutan. Ketika pengeras suara tua menggaungkan nama Ranti, para penonton berdiri. Mereka tak percaya wanita itu kembali. Sorak-sorai terdengar brutal, liar, seperti zaman dahulu. Tapi Ranti tetap melangkah perlahan. Sepatu bot tuanya menghantam tanah keras ring, seirama dengan degup jantungnya. Lawannya malam itu, Rahmat Tulang Baja. Seorang pria tinggi besar, bertubuh seperti batu karang, yang dulu pernah menyebut Ranti, hanya perempuan yang kebetulan beruntung. Pertarungan dimulai tanpa aba-aba. Rahmat langsung melancarkan pukulan beruntun, ingin mengakhiri segalanya dalam satu babak. Tapi Ranti bergerak lincah, lebih tenang dari sebelumnya. Ia membaca setiap gerakan, setiap napas Rahmat, dan dengan satu pukulan ke arah rahang, membuat pria raksasa itu terhuyung. Penonton terdiam sejenak, lalu meledak dalam sorakan gila. Malam itu, Palembang kembali menyaksikan legenda yang bangkit. Namun bukan hanya sorak-sorai yang bergema. Dari kejauhan, Joker memperhatikan dari atas menara kecil yang dibangun khusus untuknya. Wajahnya datar, tapi matanya tajam. Ia tahu, Ranti bukan lagi bidak. Ia kini ancaman. "Kirimkan lawan selanjutnya," bisiknya pada ajudannya. "Kita lihat seberapa jauh dia bisa bertahan sebelum jiwanya patah." Ranti duduk sejenak di sudut ring. Napasnya berat, tapi matanya tetap menyala. Ia belum selesai. Pertarungan pertama hanyalah pembuka. Ia tahu Joker akan mengirim lebih banyak. Tapi di hati kecilnya, ia sudah siap. Jika harus berdarah, ia akan berdarah. Jika harus kalah, ia akan kalah sebagai manusia bebas, bukan budak dari sistem busuk yang menjual kekerasan demi uang. Dan malam itu, ketika namanya kembali disebut untuk duel kedua, ia berdiri dengan tubuh penuh keringat dan darah, tapi kepala tegak. Dunia boleh memanggilnya apapun, pegulat, pembantai, sopir, atau preman. Tapi mulai malam itu, dunia juga harus tahu satu hal, Ranti tak lagi lari. Langit Palembang malam itu seperti ikut bersedih. Awan hitam menggulung di atas ring, angin bertiup dingin, dan aroma tanah basah seolah mengisyaratkan bahwa sesuatu yang kelam sedang menanti. Ranti berdiri kembali di tengah ring, tubuhnya belum pulih dari luka pertarungan melawan Rahmat Tulang Baja. Namun sorot matanya masih membara. Ia siap, atau setidaknya, ia ingin percaya bahwa dirinya masih sanggup. Sorak-sorai penonton memecah ketika nama lawan kedua disebut. Dan inilah, wanita yang dulu dikhianati oleh Ranti di ring Jakarta, Indri Macan Kelor. Ranti membeku, nama itu bagai palu menghantam dadanya. Indri bukan sekadar rival lama. Ia adalah sahabat dekat, saudari seperguruan, sekaligus korban masa lalu Ranti ketika dirinya memilih kekuasaan dan popularitas ketimbang persahabatan. Indri melangkah kering dengan langkah pasti. Wajahnya dihiasi luka lama yang belum benar-benar sembuh, baik secara fisik maupun batin.
Rambutnya yang dulu panjang kini dipotong pendek, matanya dingin, dan tubuhnya penuh tato. Ia menatap Ranti tanpa kata. Tak ada sapaan, tak ada senyum, hanya dendam yang mengendap selama bertahun-tahun. Kau kira dengan kembali kering, semua akan selesai? Tanyanya lirih. Aku kesini bukan untuk bertanding. Aku kesini untuk membuatmu menyesal telah meninggalkanku waktu itu. Pertarungan dimulai, tapi tak seperti sebelumnya. Ini bukan pertarungan kekuatan. Ini duel perasaan, pertarungan hati yang diselimuti kebencian. Ranti menahan pukulan demi pukulan, enggan membalas. Tapi Indri semakin membabi buta, seolah melampiaskan tahun-tahun sakit hati yang telah ia pendam. Darah mengucur dari pelipis Ranti, namun ia tak kunjung melawan. Kalau ini bisa menghapus dosaku, pukullah, bisik Ranti pelan, meski nyaris tak terdengar di tengah gemuruh penonton. Indri akhirnya berhenti, nafasnya tersengal, tangannya gemetar. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh bersama hujan gerimis yang mulai turun. Kenapa kau diam saja? Teriaknya dengan suara parau. Ranti menatapnya lekat-lekat. Karena aku tahu, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanmu dari dirimu sendiri, adalah aku. Dan aku tidak akan menambah luka di antara kita. Tangis Indri pecah. Ia menjatuhkan diri di ring, bukan karena kalah, tapi karena akhirnya hancur oleh kenyataan bahwa luka itu tak bisa sembuh dengan kekerasan. Penonton bingung, beberapa mencemooh, beberapa terdiam. Tapi Joker, yang mengamati dari kejauhan, mengepalkan tinjunya. Rencana mematahkan semangat Ranti gagal. Malah sebaliknya, malam itu Ranti justru menyatukan kembali pecahan masa lalunya. Ketika Ranti menolong Indri bangkit dan memeluknya di tengah ring, sesuatu yang lebih kuat dari kemenangan mulai tumbuh. Penonton mulai bertepuk tangan, bukan untuk pertarungan, tapi untuk keberanian memaafkan. Malam itu, Ranti memenangkan bukan hanya duel fisik, tapi duel hati, pertarungan yang paling menyakitkan sekaligus paling membebaskan. Hujan masih turun, rintik-rintik ketika Ranti dan Indri meninggalkan ring, berpegangan tangan dalam diam yang penuh makna. Tapi ketenangan itu hanya berlangsung sekejap. Dari kejauhan, suara mikrofon retak menggema, lalu disusul tawa rendah yang sangat dikenali Ranti. Suara itu dingin, licik, dan menggetarkan jiwa. Pertunjukan belum selesai, Ranti, ucap Joker dari menara pengawas. Kau kira kau bisa mencuci dosamu dengan air mata? Ini Palembang, kami tak pernah lupa, dan kami tak pernah memaafkan. Lampu ring tiba-tiba mati, menyisakan gelap yang pekat. Saat menyala kembali, ring telah kosong, tapi dari balik kabut tipis hujan, muncul satu sosok pria besar bertopi hitam. Langkahnya berat, dan setiap derap kakinya seolah menghantam dada Ranti. Napasnya tercekat, tubuhnya melemas. Sosok itu adalah Rudy, mantan pasangan sekaligus musuh terbesarnya di masa lalu, pria yang dulu melatih Ranti untuk bertarung, lalu menghancurkan hidupnya dengan menjualnya ke arena-arena ilegal. Sudah lama ya, Ran. Rudy bicara tanpa emosi, seolah mereka hanya dua orang asing yang kebetulan bertemu. Tapi Ranti tahu betul, ia sedang berhadapan dengan hantu paling kelam dari hidupnya. Kukira kau sudah mati, tapi ternyata kau hanya lari. Dan sekarang, kau kembali, berharap semua orang akan memelukmu. Dunia ini tidak selembut itu, sayang. Ranti terdiam, bibirnya gemetar. Ini bukan lawan seperti Rahmat atau Indri. Ini pria yang dulu menciptakan monster dalam dirinya, yang memaksanya bertarung meski kaki remuk, yang pernah menjeratnya dalam rasa cinta palsu hanya untuk memperalatnya demi uang. Seluruh trauma masa lalunya bangkit. Lututnya nyaris lemas. Tapi ia tahu, jika ia menyerah malam itu, bukan hanya dirinya yang akan hancur, melainkan juga semua harapan kernet, para sopir, dan Indri. Pertarungan dimulai, tapi tak ada sorak kali ini. Penonton seakan tahu, ini bukan lagi tontonan. Ini penyiksaan batin yang mewujud dalam pukulan-pukulan kejam. Rudy menyerang tanpa ampun, setiap hantamannya membawa pesan dendam dan ego. Ranti bertahan, tapi tubuhnya mulai melemah. Pukulan keras menghantam rusuknya, ia jatuh tersungkur, darah keluar dari mulutnya. Rudy menunduk, berbisik, kau bukan siapa-siapa tanpaku. Tapi justru di titik paling rendah itu, mata Ranti menangkap sesuatu, wajah-wajah di sekeliling ring, para sopir wanita, para kernet muda, bahkan Indri yang berdiri dengan tangan menggenggam erat. Mereka semua mempercayainya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Ranti merasa tidak sendiri. Dengan sisa tenaga, ia bangkit, mencengkram tali ring dan berdiri kembali.
Kau salah, Rat, gumamnya lirih. Aku memang bukan siapa-siapa tanpamu, dulu. Tapi sekarang, aku milik diriku sendiri. Sorakan kembali menggema. Ranti melesat dengan kekuatan terakhirnya, menghujamkan serangan bertubi-tubi ke dada dan rahang Rudy. Pria itu terkejut, kehilangan keseimbangan, lalu ambruk di atas ring. Penonton meledak, tapi Ranti tak ikut merayakan. Ia hanya berdiri di atas tubuh pria yang pernah menghancurkannya, dengan mata yang berkaca-kaca tapi penuh kemenangan. Bukan karena ia menang, tapi karena akhirnya, ia bebas. Ranti duduk di ruang ganti yang pengap, tubuhnya penuh lebam, perban melilit di rusuk dan bahunya. Napasnya berat, setiap tarikan seperti mencongkel luka di dalam dada. Di tangannya, segelas air putih yang bergetar tak mampu diteguk. Tapi yang paling menyakitkan bukan luka fisik, melainkan kilas balik yang terus menghantui wajah Rudy, suara ejekannya, ingatan akan malam-malam penuh ketakutan dan pengkhianatan. Semua kembali seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Indri masuk diam-diam, membawa jaket dan salep. Ia duduk di samping Ranti tanpa berkata-kata. Dalam keheningan itu, hanya terdengar suara hujan yang masih turun pelan di luar arena. Kau hebat tadi, bisik Indri akhirnya, tapi Ranti hanya menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Aku gak mau hebat lagi, Dri. Aku cuma pengen tenang, pengen hidup. Ucapannya pelan, tapi penuh luka. Dan Indri tahu, itu bukan sekadar kelelahan, itu keputusasaan. Di luar, dunia tetap berjalan. Penonton membubarkan diri, dan sebagian besar tak tahu apa yang sebenarnya mereka saksikan malam itu. Tapi di sudut terminal, para sopir wanita berkumpul, menyalakan lilin kecil sebagai tanda dukungan. Mereka menunggu kabar dari Ranti, perempuan yang malam ini telah menjadi simbol perjuangan mereka. Salah satu dari mereka, seorang sopir tua bernama Bu Herlina, menatap langit sambil berdoa lirih, semoga dia gak nyerah. Kita butuh dia, Joker. Di sisi lain, tak tinggal diam. Kekalahannya membuatnya murka. Ia menghantam meja kaca di ruang kendali, wajahnya dipenuhi amarah. Kalau api tak membakarnya, kita kirim badai, ucapnya kepada tangan kanannya. Ia mulai merancang babak akhir, menghadirkan kekuatan yang bukan hanya dari masa lalu Ranti, tapi juga mengancam semua yang kini ia cintai, termasuk terminal tempat mereka berlindung. Sementara itu, di ruang ganti, Ranti bangkit pelan. Dengan langkah pincang, ia menghampiri cermin. Wajahnya bengkak, bibirnya pecah, tapi di matanya kini ada nyala baru. Aku gak bisa berhenti, Dri. Belum sekarang, katanya dengan suara parau. Indri mengangguk pelan. Kalau kau lanjut, aku ikut. Kita selesaikan ini, bukan cuma buat kita, tapi buat semua wanita yang pernah diinjak. Di keesokan paginya, Ranti berdiri di hadapan puluhan sopir wanita di pelataran terminal, tubuhnya dibalut perban tapi sikapnya tegak. Kita gak perlu jadi kuat seperti mereka, katanya lantang. Tapi kita harus berani, karena kalau bukan kita yang lawan ketidakadilan ini, gak akan ada yang peduli. Sorakan menggema, di antara wajah-wajah letih, mulai tumbuh harapan baru. Ranti tahu ini belum selesai. Luka-luka di tubuhnya belum sembuh, dan luka di hatinya mungkin akan tetap ada. Tapi malam pertarungan kemarin telah membawanya pada satu kesadaran, dirinya bukan lagi bayang-bayang masa lalu. Ia kini menjadi wajah dari perubahan, bukan karena kekuatannya, tapi karena keberaniannya memilih untuk melawan, sekalipun sendirian. Dan di kejauhan, dari dalam mobil hitam berlapis kaca gelap, Joker mengamati dengan senyum licik. Kalau kau pikir ini kemenangan, Ranti, gumamnya, kau salah besar. Pertarungan sesungguhnya, baru saja dimulai. Pagi itu dimulai dengan aroma kopi, deru mesin, dan harapan yang baru tumbuh. Para sopir perempuan membersihkan bas mereka sambil tertawa kecil, suatu pemandangan yang langka di terminal Ampera. Ranti, meski masih memar dan terbungkus perban, sudah berdiri di antara mereka. Tangannya menggenggam daftar rute baru yang akan ia perjuangkan agar para sopir perempuan dapat giliran kerja yang adil. Namun tak seorang pun menduga, di bawah tanah terminal itu, seseorang tengah menyalakan api. Di saluran pembuangan tua yang terhubung ke ruang genset, dua anak buah Joker sedang menyiramkan cairan mudah terbakar. Kita bikin mereka tahu siapa penguasa terminal ini, ujar salah satu dari mereka. Mereka memasang detonator dengan waktu mundur. Joker tidak lagi main ancaman, ia ingin menghancurkan seluruh fondasi tempat Ranti dan para sopir mencari napas baru.
Ini bukan sekadar balas dendam. Ini pemusnahan harapan. Sementara itu, Ranti berbicara dengan kepala pengelola terminal, Pak Bram, memperjuangkan akses legal bagi para sopir wanita. Suasana sempat memanas, namun sebelum pembicaraan selesai, dentuman keras mengguncang tanah. Suara ledakan bergemuruh dari sisi barat terminal. Asap hitam mengepul dari ruang bawah, dan api mulai menjalar ke bagian gudang oli. Teriakan membelah udara, kepanikan melanda, orang-orang berhamburan, mencoba menyelamatkan diri. Indri berlari dari belakang terminal, berteriak memanggil Ranti. Ada api dari ruang genset. Mereka jebak kita. Ranti segera sadar, ini ulah Joker. Tanpa pikir panjang, ia menyeret Indri masuk ke bus terdekat, menyuruhnya membawa orang-orang keluar. Tapi ketika Ranti hendak ikut, ia mendengar jeritan dari dalam bengkel kecil di sudut timur, ada dua anak sopir yang tertinggal. Tanpa ragu, ia berlari kembali masuk ke dalam asap pekat. Di dalam, udara semakin sesak. Ranti menutup hidungnya dengan kaos, merayap menembus api dan puing. Ia menemukan kedua anak itu bersembunyi di bawah bangku, menangis ketakutan. "Ayo, ikut Kak Ranti," ujarnya lembut meski napasnya mulai berat. Dengan satu tangan menggandeng, ia membawa mereka keluar, melewati rintangan api dan nyaris robohnya tiang besi. Ketika ia berhasil keluar dan menyerahkan anak-anak itu pada Indri, tubuhnya limbung. Kakinya goyah, tapi ia masih berdiri. Pemadam kebakaran tiba, namun kerusakan sudah terjadi. Separuh gudang dan bengkel hangus, beberapa bus rusak parah. Tapi tak ada korban jiwa, berkat keberanian Ranti dan para sopir yang saling bantu. Malamnya, Ranti duduk di atap bus yang gosong, menatap langit yang menghitam oleh asap. Di tangannya, luka baru mulai mengering, tapi batinnya kembali berdarah. Joker telah menyatakan perang secara terang-terangan. Indri naik ke atap, duduk di sampingnya. "Kita gak bisa cuma nunggu diserang, Ran," katanya pelan. "Besok kita serang balik, bukan pakai api, tapi dengan cara kita." Ranti mengangguk perlahan. "Aku tahu kemana kita harus mulai," gumamnya. "Kita bongkar semua jalur gelap Joker. Kita buka aib dia ke publik. Dan kalau perlu, aku naik ring lagi. Tapi kali ini, untuk mengakhiri semuanya." Malam itu, untuk pertama kalinya, Ranti menuliskan nama-nama lawan dalam buku kecilnya. Tapi bukan untuk dendam, melainkan untuk keadilan. Dan saat lilin-lilin dinyalakan lagi oleh para sopir di pinggir terminal, semua sadar, perlawanan belum berakhir. Justru baru dimulai. Pagi hari setelah kebakaran, suasana terminal Ampera berubah muram. Asap masih menggantung tipis, meninggalkan bau plastik terbakar dan oli gosong yang menusuk hidung. Para sopir perempuan masih sibuk membersihkan puing-puing, tetapi kini wajah mereka tampak berbeda, bukan takut, melainkan marah. Mereka tak mau lagi menjadi korban. Dan di tengah reruntuhan itu, Ranti dan Indri merancang sesuatu yang lebih besar dari sekadar balas dendam, pembongkaran sistem gelap yang sudah lama mengakar di terminal. Di sebuah warung kecil tak jauh dari terminal, Ranti bertemu dengan Yamin, mantan bendahara koperasi sopir yang dulu dibekukan oleh jaringan Joker. Yamin kini hidup dalam pelarian karena mengetahui alur uang haram hasil pemalakan yang mengalir ke tangan-tangan kotor di balik terminal. Dengan suara pelan dan tangan gemetar, Yamin membuka laptop tuanya dan memperlihatkan data transaksi, rekaman suara, dan dokumen transfer yang melibatkan Joker dan beberapa pejabat terminal. "Ini, darah dari keringat kita, Mbak," katanya lirih. Indri merekam semua percakapan dan menyalin dokumen ke flash disk. "Kita butuh waktu, tapi ini cukup untuk mengguncang mereka," ujarnya. Ranti mengangguk, matanya menajam. "Kalau kita pukul dari dua sisi, bukti dan aksi, mereka tak bisa kabur. Tapi kita harus hati-hati, mereka bisa mencium pergerakan kita kapan saja." Saat itu juga, Ranti tahu, perang ini tak bisa dimenangkan hanya dengan otot, tapi dengan kepala dingin dan strategi. Namun malam harinya, ketika Ranti pulang ke kamar indekosnya, pintu sudah dalam kondisi jebol. Buku catatannya diobrak-abrik, flash disk cadangan hilang. Di dinding, ada coretan dengan cat semprot, "Berhenti, atau nyawa yang kami ambil." Ranti membeku, nafasnya tercekat. Ini bukan lagi ancaman biasa, Joker. Tahu ia telah melangkah terlalu jauh. Tapi meski tubuhnya gemetar, tekadnya tak mundur. Ia meraih ponsel dan menghubungi seseorang yang sudah lama tak ia temui. Esok harinya, di pojok pasar 16 Ilir,
Ranti bertemu dengan Jaja, Ular, mantan petarung jalanan yang kini menjadi tukang servis sound system keliling. Dulu mereka satu ring, satu lingkaran keras. Tapi Jaja memilih keluar setelah salah satu temannya mati di atas ring karena perintah taruhan dari Joker. Kalau kau ajak aku ke ring lagi, Ran, jangan harap aku nolong. Tapi kalau kau mau robohkan Joker, aku ikut, kata Jaja datar. Ranti tersenyum pahit. Aku gak ajak berantem, Ja. Aku ajak bersih-bersih. Jaja memperkenalkan Ranti pada seorang wartawan radio lokal yang kerap menyelidiki kasus premanisme dan korupsi pelabuhan. Dengan bantuan rekaman Yamin, mereka mulai menyusun laporan investigasi. Perlahan, jaringan Joker mulai tergambar jelas, dari tukang parkir terminal, pejabat koperasi, hingga oknum kepolisian. Dan yang paling mengejutkan, salah satu pejabat Pemkot juga ikut bermain. Itu sebabnya selama ini tak ada laporan yang diproses. Ranti tahu, saat data ini dirilis ke publik, hidupnya tak akan pernah sama. Tapi ia tak gentar. Kalau aku tumbang, setidaknya orang tahu siapa sebenarnya yang meracuni kota ini, ucapnya kepada Indri. Di malam yang hening, mereka berdua duduk di atap bas, seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kini bintang di langit tampak lebih redup, tanda badai besar akan segera datang. Dan benar saja, 2 hari kemudian, seseorang menguntit Ranti dalam perjalanan pulang. Di tikungan sepi dekat jembatan Musi, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor menabrak motornya dari belakang. Tubuh Ranti terlempar, menghantam pohon. Ia tak sadarkan diri, dan malam pun memeluk tubuhnya yang bersimbah darah di bawah cahaya lampu jalan yang berkedip pelan. Rumah Sakit Umum Palembang pagi itu tampak lengang, namun ruang ICU nomor 7 dijaga ketat oleh beberapa sopir wanita yang bergantian berjaga. Ranti terbaring dengan wajah penuh luka, satu tangannya digips, dan kepalanya dibalut perban tebal. Nafasnya masih berat, namun stabil. Indri duduk di samping ranjang, memandangi sahabatnya dengan mata yang nyalang, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang sudah mendidih di dalam dada. Kau belum boleh mati, Ran, belum sekarang. Kita belum menang. Berita kecelakaan Ranti cepat menyebar, tapi versi resminya hanya menyebut kecelakaan tunggal. Tak ada laporan tentang mobil hitam, tak ada saksi yang diproses. Namun para sopir tahu, ini bukan kecelakaan biasa. Ini pesan, dan pesan itu mereka terima jelas, siapapun yang melawan, akan disingkirkan. Tapi alih-alih membuat gentar, insiden ini justru menyatukan para sopir wanita lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Indri, mereka menyusun langkah lanjutan. Malam itu, di sebuah bengkel tua yang dulunya tempat kumpul petarung jalanan, Jaja, Ular, berdiri di depan belasan orang yang dulunya mantan petarung, montir, sopir, bahkan pengamen. Ini bukan lagi soal Ranti. Ini tentang kita semua yang udah terlalu lama tunduk, katanya. Indri kemudian maju, menunjukkan foto-foto dan data yang Ranti titipkan ke cloud drive milik almarhum ayahnya. Semua bukti masih utuh. Kalau mereka pikir Ranti bisa dihentikan dengan mematahkan tulangnya, mereka keliru. Yang bangkit lebih dari satu. Salah satu yang hadir malam itu adalah Leli, supir bas akap yang pernah dipalak hingga tak bisa kirim uang untuk anaknya. Ia berdiri dan berkata lantang, selama ini kita takut, karena merasa sendiri. Tapi malam ini, kita buktikan, kita banyak. Suara tepuk tangan bergemuruh di bengkel itu. Rencana mereka jelas, hari Sabtu nanti, saat terminal paling ramai, mereka akan melakukan unjuk rasa besar-besaran, membawa bukti ke media lokal, dan menuntut pembekuan semua pejabat yang terlibat. Namun rencana itu tak berjalan semulus yang mereka kira. 2 malam menjelang aksi, rumah Indri dilempari molotov. Untung api cepat dipadamkan, tapi pesan jelas, mereka diawasi. Jaja mendatangi Indri keesokan harinya dan berkata, kau masih bisa mundur. Kami bisa teruskan. Tapi Indri menatap Jaja dengan mata yang penuh bara, kalau aku mundur, artinya Ranti terbaring sia-sia. Kita mulai ini bersama, kita harus selesaikan. Sementara itu, Ranti akhirnya siuman. Suaranya pelan, tubuhnya masih lemah, tapi mata itu, mata seorang petarung, masih menyala. Saat Indri menjenguknya, Ranti hanya berkata, kita masih punya waktu. Hancurkan mereka. Kalimat pendek itu seolah menjadi restu, dan juga semangat terakhir yang dibutuhkan Indri untuk menyalakan kobaran perlawanan. Hari Sabtu pun tiba, ratusan orang memenuhi terminal Ampera. Sopir bas, pedagang kecil,
bahkan tukang becak datang mengenakan pita merah di lengan, simbol perlawanan. Di tengah kerumunan, Indri naik ke atas atap bus dan membacakan bukti kejahatan yang mereka temukan. Beberapa wartawan lokal sudah siaga dengan kamera. Di layar proyektor, wajah-wajah korupsi ditampilkan jelas. Tak ada yang bisa menyembunyikan diri lagi. Tapi dari kejauhan, Joker dan beberapa anak buahnya memantau. Wajah Joker tak lagi menyeringai. Kali ini matanya menyipit penuh amarah. Ia tahu, permainan yang ia kuasai selama bertahun-tahun telah goyah. Dan dalam benaknya, satu keputusan bulat muncul, jika mereka ingin perang, maka peranglah yang akan mereka dapatkan. Kerumunan massa di Terminal Ampera mulai bergemuruh. Suara teriakan, hapus premanisme, hukum Joker, menggema seperti petir di siang bolong. Kamera media menyorot wajah-wajah penuh semangat dan amarah. Indri berdiri di atas atap bus, masih menggenggam mikrofon, napasnya cepat karena gugup, tapi matanya tajam. Di sampingnya, Jajak Ular memantau segala penjuru, tahu bahwa perlawanan semacam ini pasti akan menyalakan api besar di pihak lawan. Dan benar saja, sebuah ledakan kecil terdengar dari arah parkiran. Asap membumbung, diikuti suara teriakan panik. Orang-orang mulai kacau, namun Indri tak bergeming. Ia tahu, ini cara Joker mengacaukan barisan. Dari balik asap, muncul puluhan pria bertopeng dan bersenjata besi. Mereka adalah anak-anak buah Joker, mantan narapidana dan petarung jalanan yang disewa dengan uang gelap. Mereka menyerbu kerumunan, memukul tanpa pandang bulu. Jaja langsung melompat turun dari bus, menyambut salah satu penyerang dengan pukulan keras ke pelipis. Pertarungan pecah. Tidak ada polisi yang turun tangan. Semua yang datang hari itu harus bertahan dengan tangan sendiri. Indri tetap berdiri di atas bus, namun sebuah batu nyaris mengenai kepalanya. Ia menunduk, berusaha tetap menyampaikan pesan terakhir, tapi suara tertelannya oleh keributan di bawah. Di tengah kekacauan, sebuah teriakan memecah kerumunan. RAANTI. Semua orang menoleh. Dari arah gerbang, tampak sosok wanita dengan tangan kiri dibebat perban dan kaki sedikit pincang, namun langkahnya tegas dan mata penuh bara. Ranti datang, menembus asap dan debu, disusul beberapa sopir wanita yang loyal padanya. Tanpa banyak bicara, ia melayangkan tendangan keras ke salah satu preman yang hendak menyerang Indri. Kehadiran Ranti membangkitkan semangat. Para sopir wanita berbalik arah, kini tak hanya bertahan, tapi menyerang. Mereka ingat siapa Ranti dulu, mantan pegulat jalanan yang pernah memenangi pertarungan tanpa aturan. Sekarang dia kembali, bukan untuk nama, tapi untuk keadilan. Tangannya bergerak lincah, mematahkan satu persatu lawan. Meskipun tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tapi semangatnya membara membakar ketakutan siapapun yang melihat. Di balik sebuah kontainer, Joker menyaksikan semuanya. Wajahnya merah padam. Ia mencabut belati dari balik jaket kulitnya dan bersiap maju sendiri. Baginya, ini sudah bukan soal bisnis. Ini soal harga diri. Ia melangkah menuju tengah keributan, mencari Ranti dengan mata liar. Tapi sebelum ia bisa sampai, sebuah peluit keras dibunyikan dari menara pengawas terminal. Tiba-tiba, sepasukan polisi bersenjata lengkap muncul dari arah belakang terminal. Suara tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Kerumunan buyar, para preman yang tersisa langsung lari tunggang langgang. Joker mencoba melawan, tapi akhirnya dibekuk 3 polisi bersenjata lengkap. Ia mengamuk, meludahi tanah, menatap Ranti dengan penuh dendam. Namun Ranti hanya memandangi Joker sambil berdiri tegak, dengan tubuh penuh luka dan darah menetes di bibir. Kau pikir kau bisa bakar segalanya, Jok. Tapi kau lupa, aku api itu sendiri. Ketika matahari mulai turun, terminal kembali sunyi. Di antara puing-puing dan bau asap, berdiri para perempuan sopir yang kini lebih dari sekadar pekerja, mereka adalah simbol perlawanan. Ranti memeluk Indri erat. Mereka tahu, perjuangan belum selesai. Tapi mereka juga tahu satu hal, hari itu, ketakutan sudah kalah. Suasana ruang sidang di Pengadilan Negeri Palembang siang itu penuh sesak. Wartawan, aktivis, para sopir lintas Sumatera, dan warga biasa berdesakan ingin menyaksikan akhir dari kisah yang selama ini hanya mereka dengar dari layar ponsel dan suara dari corong toa terminal. Di kursi terdakwa, Joker duduk dengan wajah tertunduk, tangan diborgol. Luka-luka di wajahnya masih terlihat segar, tapi tak ada lagi amarah di matanya, hanya kehampaan. Di deretan saksi, Ranti berdiri anggun meski tubuhnya masih belum pulih sempurna.
Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam. Tatapannya tajam, suaranya tegas, menceritakan dengan runtut bagaimana pemalakan di terminal bukan hanya tentang uang, tapi penghancuran martabat manusia, terutama perempuan. Setiap kata yang ia ucapkan menusuk ke dalam hati siapapun yang mendengarnya. Beberapa orang bahkan meneteskan air mata. Hakim memandang Joker dan menggeleng pelan sebelum mengetuk palu. Vonis dijatuhkan, 15 tahun penjara tanpa remisi. Di luar gedung pengadilan, sorak-sorai membahana. Para sopir wanita, termasuk Indri dan Jaja Ular, berpelukan. Mereka menang, tapi kemenangan itu bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari babak baru. Ranti menatap langit, menghela napas lega. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa bebas, bukan hanya dari luka lama, tapi dari ketakutan yang pernah membelenggunya. Beberapa bulan kemudian, sebuah bas biru putih dengan tulisan, "Satu bas menuju keadilan," terparkir di tengah lapangan terbuka. Bas itu bukan sembarang kendaraan. Ia menjadi simbol perjuangan, bergerak dari kota ke kota, mengedukasi sopir-sopir tentang hak mereka, tentang keberanian, tentang bagaimana suara kecil bisa mengguncang sistem yang korup. Ranti menjadi narasumber utama, bersama Indri dan beberapa mantan pegulat wanita lainnya. Mereka berbicara dengan kekuatan yang datang dari pengalaman nyata. Di satu kota kecil, seorang ibu sopir dengan 2 anak mendekati Ranti dan memeluknya erat. "Terima kasih, Kak," katanya sambil menahan tangis. "Karena cerita kakak, aku berani lapor waktu di Palak minggu lalu." Ranti menahan air matanya, menepuk bahu wanita itu, lalu memandang ke arah bas yang kini dipenuhi tawa anak-anak. Ia tahu, inilah arti kemenangan sesungguhnya. Jaja, yang kini menjadi pelatih bela diri untuk para sopir, membuka kelas gratis di terminal-terminal besar. Ia masih kasar dan keras bicara, tapi semua tahu hatinya lembut. "Kalau lu bisa bawa setir, lu juga bisa bawa tangan ke muka preman," katanya dalam salah satu sesi latihan, yang langsung disambut tawa dan tepuk tangan. Tak ada lagi ketakutan diam-diam di balik kemudi. Para wanita sopir kini punya suara, dan suara itu semakin keras. Namun Ranti tahu, masih banyak joker lain di luar sana. Masih banyak terminal yang dikuasai preman. Banyak sopir perempuan yang takut bersuara. Tapi ia juga tahu satu hal, keberanian itu menular. Selama mereka tetap melaju, suara mesin bas akan selalu mengiringi perubahan. Dan perubahan itu, kini sudah dimulai. Ketika malam turun, dan bintang-bintang menggantung di atas Palembang, bas perjuangan itu kembali berjalan. Di dalamnya, duduk Ranti di dekat jendela, memandangi lampu-lampu kota yang dulu pernah jadi saksi luka. Kini, kota itu menjadi saksi harapan. Ia tersenyum tipis. Bukan karena cerita sudah berakhir, tapi karena cerita mereka baru saja dimulai.